Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Hera Novinitasari. Nah, kakak akan mengajak kalian untuk belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai jenis-jenis pekerjaan. Sebelum ke materi, kakak ingin bertanya pada kalian, di manakah kalian tinggal? Apakah kalian tinggal di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah, atau di daerah pantai? Untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal, yaitu ada 3. Ada daerah pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, yang pertama kita akan melihat jenis-jenis pekerjaan di daerah pegunungan ya adik-adik. Nah, di sini contohnya itu ada 3. Ada petani kopi, petani teh, dan peternak sapi. Tapi selain pekerjaan 3 itu, masih banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan di daerah pegunungan. Yang kedua ada dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini contohnya itu ada petani padi, transportasi, dan mengelola restoran. Kenapa petani padi di dataran rendah? Karena padi hanya bisa hidup di suhu yang panas. Karena dataran rendah itu cenderung mempunyai suhu yang panas. Itu artinya baik untuk menanam padi. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya ada transportasi. Transportasi di sini yaitu contohnya pekerjaan seperti supir, kenek, atau yang lainnya, atau bisa juga menjadi pengelola transportasi. Nah, lalu ada mengelola restoran. Kenapa? Karena di dataran rendah itu banyak sekali penduduk yang tinggal di sana dan biasanya turis-turis akan datang ke dataran rendah, yaitu di mana tempat yang banyak dengan mall atau tempat-tempat wisata yang lain. Nah, maka dari itu mengelola restoran sangat cocok untuk dataran rendah. Meskipun di dataran tinggi atau pantai juga masih bisa loh mengelola restoran. Nah, selanjutnya yang ketiga ada daerah pantai. Daerah pantai ada jenis-jenis pekerjaan seperti petani garam, petani rumput laut, nelayan, dan mengelola hotel dekat pantai. Kenapa petani garam ada di pantai? Karena air laut itu mengandung garam. Nah, itu akan memudahkan untuk seorang petani garam melakukan pekerjaannya. Dan juga petani rumput laut karena di laut itu banyak sekali rumput laut ya. Dan untuk mengelola hotel dekat pantai karena pantai merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh orang-orang. Nah, ini akan membuka peluang bisnis yang besar ya adik-adik. Nah, adik-adik, selain jenis-jenis pekerjaan yang tadi yaitu daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, dan juga daerah pantai, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengenal tempat loh. Contohnya yaitu ada guru, perawat, dan dokter. Kenapa? Karena di setiap daerah tentunya pasti membutuhkan seorang guru untuk mendidik, lalu seorang dokter, dan seorang perawat untuk membantu atau menyembuhkan orang yang sedang sakit. Nah, apakah sudah mengerti? Jika sudah mengerti, ayo kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum itu, coba adik-adik baca teks berikut. Jika sudah selesai, coba jawab pertanyaan yang ada di sini ya. Jawabannya bisa kalian tulis di komentar ataupun di buku kalian. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu kenapa kita harus menjaga kelestarian tanaman? Nah, selain kita harus menjaga kelestarian tanaman, kita juga harus menjaga kelestarian tanahnya. Karena tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga.
Jika tidak, nanti akan merugikan kita ya adik-adik. Adik-adik, tahukah kalian, jika tanaman tidak hanya memberi manfaat pada manusia, tapi juga pada hewan? Nah, salah satunya adalah pohon bakau. Pohon bakau atau disebut hutan bakau atau juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, pohon bakau ini mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, di antaranya ada melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai ini bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Dan yang kedua ada menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga ada sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi di air laut ya adik-adik. Nah, yang keempat ada menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai akan tetap terasa bersih dan segar. Nah, manfaat kelima yaitu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan biota laut. Yang keenam, yang terakhir, yaitu ada mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, menurut adik-adik, coba cari tahu bagaimana cara kita melestarikan hutan bakau ya. Nah, selanjutnya ada reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang ditebang. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara, serta dimanfaatkan hasilnya. Nah, adik-adik, reboisasi ini penting ya untuk pelestarian lingkungan, terutama pohon, karena jika hutan gundul akan mengakibatkan banyak sekali kerugian bagi kita. Contohnya ada banjir, udara akan semakin kotor karena pohon dapat membersihkan polusi udara. Nah, selain itu juga akan hilangnya daerah resapan air ya teman-teman. Jika daerah resapan air berkurang, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa atau bencana-bencana seperti banjir, longsor, dan yang lain. Nah, maka dari itu reboisasi ini sangat dianjurkan ya. Dan adik-adik ingat, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya adik-adik. Bagaimana? Apakah mengerti? Jika tidak, bisa diputar lagi ya videonya. Terima kasih. Oh iya, sebelum itu adik-adik ingat ya untuk jaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Dadah!